antrinya 40 tahun. 40. Berarti kalau sekarang umur mereka 15 tambah 40, berangkatnya berarti 54 tahun yang akan datang. Jadilah tradisi bagus, tradisi sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Maka perlu diwaspadai kalau orang itu nggak mau jamaah. Besok masuk surganya sendirian nggak mungkin, karena Allah sudah kata masuk surga rombongan-rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang ini Bapak Ibu, nanti semangat, sing ngantuk-ngantuk, jawab salam, insyaallah manggil tangi langsung lunas. Sing amin berarti memang betul salamnya betul banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan ikhlas. Niki wau semangat tapi wonten sing boten ikhlas. Saat ini semangat ikhlas, kompak menyatu hati kita untuk menunggu meraih fadilah bulan Ramadan yang penuh rahmat, barokah dan maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para sepuh, khususnya para penasehat sesepuh Masjid Baitur Rahmah yang kami muliakan, ketua takmir, pengurus dan seluruh majelis yang ada di Baitur Rahmah yang kami banggakan, yang kami hormati, Bapak Ibu semuanya hadirin yang berkesempatan diringankan langkahnya, diberi waktu dan diberi kekuatan oleh Allah untuk hadir pagi hari ini yang kami muliakan dan kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi yang penuh cerah kita semua masih dipertemukan di bulan Sya'ban, bulan yang juga dikenal dengan bulan arwah atau bulan ruah, atau di bulan Nyadran, atau di bulan juga bulannya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena bulan ini dan bulan Rajab kemarin merupakan bulan doa-doa baginda Nabi untuk menunggu menanti datangnya bulan suci Ramadan. Mari kita mengikuti doanya Rasulullah melalui sholawat kita bersama. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma
ada ma fil millahi salatan daimatan bidawamil ilahi. Alhamdulillah Bapak Ibu, doa kita ini sudah diijabah oleh Allah. Amin. Mengapa? Karena doa kita sejak awal Rajab, panjenengan semua kita diberi barokah. Allahumma barik lana fi Rajab. Apa buktinya barokah? Sampai detik pagi ini masih diberi nafas. Nafas ini barokah Bapak Ibu. Jadi jangan nyebut barokah itu kalau isinya duit melimpah-limpah. Nafas ini barokah. Di dalam kitab Al-Hikam bahwa nafas kita itu sudah ditulis berapa jumlahnya. Jadi Allah sudah nulis jumlahnya nafas kita itu sudah sesuai dengan jatah di dunia. Jadi walaupun sedang sehat walafiat, tidak sakit, tidak dalam kondisi lemah, kalau nafasnya sudah habis sesuai hitungan, maka meninggal. Kemarin viral di medsos, seorang qorik di Aceh dalam rangka peringatan Isra Mi'raj membaca Quran surat Al-Isra. Begitu sampai pada ayat kedua, ya, dalam posisi lagi berdiri lagi baca Quran, karena nafasnya sudah habis, ya sudah, blek jatuh, innalillahi. Itulah wafat yang diidamkan banyak orang beriman. Lagi ngaji, lagi sholat. Ada kalau nggak salah wali kota Bandung lagi khutbah Jumat, betul? Jadi nanti kalau ada yang meninggal lagi ngaji, jangan ditangisi. Itu justru cara meninggal yang husnul khatimah. Mengapa? Ya nggak usah ditangisi. Kenapa ditangisi? Wong itu jatahnya udah habis. Mau diapa-apakan ya sudah nggak bisa. Jatah nafasnya udah habis. Jadi kami lihat di sini wajah-wajahnya masih punya jatah nafas. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu barokah. Ya, itu namanya barokah, masih punya kesempatan, diberi waktu. Maka Nabi dalam doanya wabalighna Ramadhana, karena tidak semua orang disampaikan umurnya, jumlah napasnya sampai Ramadan. Nah kemarin terjadi loh, tetangga kami dan kayaknya security di perumahan sini apa? Iya, pulang sampai ke rumah badal isya, kita lagi rapat RT loh Bu. Loh, Abah juga ikut rapat, Abah warga yang baik. Tahu-tahu adiknya itu ke situ, tolong nih Bapak Pak Dijoko namanya almarhum ya, minta bantuan, ternyata sesekam. Kemudian dibawalah ke rumah sakit Banyumanik 2. Nah, terus kabarnya gimana? Akan kontak-kontakan yang antar sana. Oh, alhamdulillah sudah ditangani dokter, insya Allah aman. Udah kita rapat itu dilanjutkan. Rapat itu rampung setengah 11, pada tidur ya. Tahu-tahu jam 1, wing ada ambulan. Kita lagi udah tidur, ada ambulan. Berarti tadi Pak Joko dengan cepat habis pulang kerja. Jadi ini harus bersyukur. Maka doanya kok isinya begitu ya? Iya, karena Rasulullah sangat paham apa yang dimohonkan, barik lana, berkah. Nah, kita tambah lagi selain berkah nafas, apa Bu? Berkah iman. Sampai hari ini kita diberi iman, alhamdulillah. Karena ada enggak orang napasnya masih tapi imannya lepas? Ada apa tidak? Ada. Maka untuk menjaga barokah iman perlu usaha. Ini salah satunya usaha yang ada di Baitur Rahmah. Setiap jadwal sudah terencana, ada majelis subuh dilanjut tausiah. Ini adalah cara menjaga iman. Buktinya Bapak Ibu sampai di sini tidak niat kepada siapapun, semata-mata lillahi ta'ala.
itu ada imannya karena Allah. Nanti tandanya lillahi ta'ala apa tidak pas sarapan. Kalau sarapan itu disyukuri, alhamdulillah nikmat sekali sarapannya, betapa mendapat rezeki di pagi hari ini. Bersyukur itu berarti Bapak Ibu orang yang ikhlas. Tapi begitu piring dikasihkan, Bapak Ibu bilang, ngene toy. Udah mendingan kita era tuh enak, itu ini toy. Tekor pas susah payah oleh bayar itu. Itu berarti gak ikhlas. Jadi makanya di foto, kalau di video, singin ketok ikhlas. Ini nikmat iman harus dijaga. Maka ketika ada tanya bagaimana caranya iman kuat dan terus beramal soleh dan jadi orang soleh-solehah, gampang. Kita punya rombongan, kelompok, atau jamaah. Kita punya komunitas orang beriman, komunitas orang soleh-soleh. Karena komunitas ini Bapak Ibu besok itu sampai surga. Buka surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ternyata orang masuk surga itu bukan peritil-peritil satu-satu. Maka perlu diwaspadai kalau orang itu nggak mau jamaah. Besok masuk surganya sendirian nggak mungkin, karena Allah sudah kata masuk surga rombongan-rombongan. Jadi kalau nggak punya rombongan ketinggalan. Buka surat Az-Zumar. Jadi kita bersyukur nih punya rombongan Baitur Rahmah. Siapa yang paling depan di surga, masuk surga? Bukan imam sholat, muadzin. Ini muadzinnya siapa sih? Itu paling depan. Maka dalam hadis, jika orang tahu fadilahnya seorang muadzin yang senang azan di masjid musola, ada dua yang Rasulullah sampaikan. Jika dia kondisinya lumpuh, dia akan merangkak-rangkak untuk bisa azan. Masya Allah. Jika kondisinya lumpuh, dia akan lakukan dengan merangkak supaya bisa azan. Karena rombongan itu paling depan muadzin, bukan ulama, bukan kiai. Kiainya yang ngimamin nanti belakangan datangnya biasanya. Betul. Jamaah udah siap, muadzin sudah ready dari awal, kiainya baru datang, ya besok di belakang. Nah, ini kayaknya besok perlombaan ini. Perlombaan pengen azan. Itu betul. Yang kedua, seandainya tahu fadilahnya muadzin, maka kalaupun untuk azan dibikin sayembara, dibikin undian biar siapa yang berhak, maka dibikin sayembara. Yang berhak siapa? Seperti waktu Rasulullah SAW, Saudara Muhammad, siapa yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad ketika banjir bandang Hajar Aswad terlepas, lalu diadakan sayembara. Sayembaranya adalah siapa yang bangun pertama di pagi hari sebelum subuh, itulah yang berhak mengangkat. Orang kafir jahiliyah itu sana kan dulu bangunnya siang-siang. Bangunnya siang-siang, makanya mengapa ada pertanyaan, Abah kenapa sholat subuh kok dikeraskan, dijaharkan, tapi begitu waktu zuhur asar kok disirikan? Kalau sholat jamaah imamnya kan banter, namanya jahar. Maghrib jahar, isya jahar, ya. Karena waktu itu kalau mendengar ada orang muslim sholat, Nabi sholat, maka langsung diparani dan dipenggal orang-orang yang sholat itu. Sehingga kalau siang mereka pada nggak tidur, siri itu pelan. Tapi mendengar loh, ini yang sering perlu diluruskan dalam fikih, Bapak Ibu walaupun membaca sendiri itu diwajibkan mendengar telinga kita.
kalau baca Fatihah. Jadi sholat hampir sering kami lihat dibatin tidak sah. Termasuk takbir ini nggak boleh dibatin. Nah, tetap Allahu Akbar harus berbunyi dan mendengar telinga kita sendiri. Itu namanya takbiratul ihram. Kalau takbir intiqalnya tidak. Yang wajib harus dibunyikan Allahu Akbar. Allahu Akbar pun nggak boleh diparuh. Allah nggak boleh. Tetap Akbarnya harus. Atau Allahu Akbarnya tidak. Tapi kami pernah makmum di Baitur Rahman, imamnya simbah-simbah, ya. Itu barnya sangat mengejutkan. Allahu Akbar. Ini banterke. Supaya apa? Supaya tidak ada makmum yang tidur waktu sholat. Pernah ada lihat orang sholat pakai tidur? Iya, sujud, imamnya sudah salah masih sujud. Itu tandanya apa? Ngantuk kok. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali bahwa ada hal-hal yang spesial yang kita harus dimiliki. Apa? Jamaah. Dan siapa yang paling terhormat besok pertama di barisan paling awal, yaitu muadzin sholat, muadzin masjid. Ya, dan maka banyak cerita orang sukses itu karena dulu waktu muda dengan ikhlas karena Allah jadi marbot masjid. Allah memberkahi di dunia dan memberkahi di surga. Apa marbot? Yang ngurusi masjid, ngadani, ngepel, ya. Nah sekarang marbot mungkin bisa juga disebut takmir. Kalau takmir pakai ain, yang memakmurkan. Maka kalau ditunjuk dari takmir dan pengurus takmir, ketua takmir bersyukur. Ya, kemarin ada wali santri kami ditunjuk jadi ketua takmir, nangis karena haru. Ya Allah, ini ada kesempatan. Alhamdulillah, saya bisa mengabdikan diri di dunia sebelum mati. Bukan nangis sedih, ya. Bersyukur karena tidak semua orang siap untuk ngurusi kayak gini. Kalau nggak ngerti fadilahnya berat memang kayak gini. Bangun harus pakai dana, sudah ngumpulin dana. Suatu kali ke rumahnya bapak ibu, lalu bawa map dalam rangka untuk melanjutkan renovasi. Coba Bu, kalau ada ketua takmir, pengurus takmir, panitia pembangunan bawa map ke rumah panjenengan. Jenengan dengan senang gembira apa bilang sama anaknya? Nah, bilang sama tamunya, bapak tidak di rumah. Ibunya juga bilang, ya nak, bilang ibu juga gak di rumah. Anaknya kan masih kecil, jujur Bu. Pak, barusan bapak ibu bilang bapak ibu gak di rumah. Loh, berarti di rumah? Iya, tadi barusan bilang ada di situ. Nah, itulah kadang kita nggak sadar. Memang kelihatan sederhana, tapi ngajari nggak jujur sama anak kita. Anaknya mikir, kok suruh bilang nggak di rumah, padahal baru bilang begitu. Bapak Ibu rahimahullah, senang nggak kalau panitia renovasi ke rumah bawa map? Nggak jawab, tau, bingung sama-sama. Senang nggak Bu kalau panitia mengedarkan kertas untuk nulisi nama-nama arwah dan isinya amplop. Isinya apa amplopnya? Ya nama-nama itu. Tapi kalau nama saja Bu, nama saja, di sana nangis. Ya Allah, biar tak tinggali warisan, tak tinggali harta, mung nyisihkan sithik leboke ning amplop, mung namaku tok sing mbok tulis. Loh, orang di alam barzah itu ngerti loh. Karena saire nek ngerti koyo ngene aku balik tak kukuti. Betul enggak Bu? Itu kan gambaran bahwa mereka itu juga butuh makan. Ini program yang luar biasa menurut kami. Ini program luar biasa dan kayaknya baru pertama,
disukseskan. Insya Allah kami doakan sekaligus yakin yang besok amplopnya diisi uang untuk renovasi masjid, ya, barokah dunia barokah akhirat. Dulu pernah ada teman dosen, saya itu pengen kirim sesuatu yang manfaat buat istri saya, karena istri saya sudah meninggal. Dulu saya jadi dosen, dulu jadi gini, atas support dan setianya istri saya, sekarang sebanyak berlimpah. Gimana caranya saya untuk bisa membalas budi istri saya sudah meninggal? Pas dilalah Al-Huda keluarin tinggal tembriki ayo Mas Blok D lagi bangun. Gini aja, jadi kalau dipilih untuk kurban itu disembelih dibagi selesai, ya. Kemudian kalau jenengan undang orang makan kemudian suruh kirim doa tahlilan, yang makan selesai sudah selesai. Tapi kalau jadi amal jariah, sepanjang masjid itu dipakai untuk ibadah terus sampai yaumul kiamah, panjenengan sudah sama dengan mengirim bangunan istana ke istrinya jenengan. Oh gitu? Iya. Percaya. Kenapa tanyanya kepada Abah? Percaya. Karena ada dasarnya, bukan ngarang. Walaupun yang menjawab belum pernah mati. Kan orang beriman, belum pernah mati kok percaya, iman namanya. Jadi jangan sampai koyo sing ceramah wis tau mati. Apa jenengan tak kon mati sik ben percaya. Percaya. Akhirnya sudah, ini sebagian dari yang saya punya, ya, karena dosen kan dosen duitnya sasen didusi, jadi didusi sasen ya, orang kayak banget lah. Kirim bismillah diniati untuk nama istri, ya. Biasanya kalau yang Allah itu ingin menunjukkan tentang janjinya, sok-sok loh, suaminya, keluarganya, anaknya atau saudaranya dimimpeni, ya. Dimimpeni, udah sampai Pak, terima kasih, ya. Nah, ini ada kejadian juga di Multazam. Jadi Abah dulu bimbing haji tahun 2005, yang dibimbing sepuh-sepuh, alhamdulillah mereka sudah sukses, hajinya selesai dengan baik. Ternyata keluarganya khawatir karena sudah sepuh-sepuh, umur 80, udah 85 makan mungkin itu, tapi kok bisa lancar, saking lancarnya seneng sampai sekarang nyambung. Tapi pada suatu kali si ibu ini ternyata masih terkesan, padahal ibunya udah dikubur. Saya bahagia bisa haji dengan sempurna, alhamdulillah. Anaknya itu masih hidup, kemudian dimimpeni ibunya. Nah, kayak ibu ngumpulke duitnya tak simpen ning tas sing nek mangkat ngaji mesti nggawa tas. Ternyata banyak ibu-ibu kalau ngaji bawa tas. Kanggo apa? Kanggo apa? Kanggo barokah. Wong Jawa ngomong barokah susah, balik nggawa berkah. Jadi ternyata tas itu kalau habis ngaji untuk bawa berkat, berkatnya diambil diisi duit. Belum sempat memberikan meninggal. Disimpan di almari khusus, almarinya beliau, umurnya udah sepuh. Dan uang itu lumayan banyak. Apa katanya? Tolong uang ini kirim ke ustadzku yang dulu bimbing haji tahun 2005, kejadiannya 2017. Tapi beliau wafatnya kalau nggak salah ingat 2013-an, 2 tahun yang lalu. Nah, 4 tahun yang lalu dari kejadian.
Di bawah Pak rumah. Dan benar, ternyata itu setelan Allah. Hari sebelumnya ada tagihan dari toko material. Materialnya namanya juga Al-Barokah. Ada tagihan, Abah ini sudah sekian, ya bismillah, nanti Allah yang bayar, bukan saya nggak punya apa-apa. Ternyata Allah bayarnya lewat orang di kuburan, calling anaknya bergerak, duitnya sampai tak kasihkan 1 rupiah pun gak tak kurangi, persis apa yang dibutuhkan. Ini di dunia loh. Jadi besok amplopnya tolong jangan diisi namanya tok, percuma, betul nggih? Sisihkan. Sing penting ikhlas. Walaupun banyak misitik karo ngomong aneh-aneh betul Rahmah. Yen ora ono ngene-ngene, apa ora nyumbang piye, nyumbang koyo lagi pas-pasan. Wis sithik mung 10.000 ngomel. Kira-kira diterima Allah enggak? Ada yang isi 1 juta ikhlas. Itu namanya amal sing penting apa? Ikhlas. Walaupun banyak. Paham Bu? Lah nek 1 juta tak keke aku mangan apa? Nah iki ra percaya karo Allah. Percaya 1 juta ikhlas betul diganti langsung oleh Allah. Kami sudah banyak membuktikan gantinya langsung. Di rezekiku ora nambah no. Bu, rezeki selamat saka kecelakaan sama duit 100 juta tapi kecelakaan kepalanya pecah separuh, milih pundi? Angel toh. Ada loh orang itu hari itu dikodarkan kecelakaan, kepalanya gagal otak, tapi begitu 1 juta dikeluarkan, kodarnya dirubah oleh Allah. Itu kejadian adik saya. Jadi adik saya waktu itu pelatihan bersama kita di Bandungan. Dia harus ke Pemalang segera naik motor, dilalah motornya digembes di daerah Lemah Abang. Sehingga begitu dibetulkan jalan lagi, ternyata di depannya dia ada kecelakaan maut yang banyak korbannya. Jika motor nggak gembos, dia termasuk detiknya yang sama meninggal atau parah. Jadi kadang-kadang ban gembos itu ada hikmah. Itu bisa karena amal jariah kita, sedekah kita. As-sadaqatu tanfa'ul. Ya. Insya Allah nanti Baitur Rahman cepat jadi. Ini sing rawuh berapa? 1 jutaan beres Mas Arif. Enggak untuk siapa tadi udah jalankan Ustaz-Ustaznya. Bukan untuk tamir, bukan untuk pengurus, bukan untuk pribadi, untuk yang wafat. Mau nggak kita berbaik sama yang sudah wafat? Caranya dengan apa? Itu sisihkan. Wah, kurang duit 1 juta, Pak. Niatkan 1 juta, punyanya berapa besok amplopi 100 atau 50. Nanti yang 950 mesti ono saka Allah. Susulkan enggak apa-apa. Ustaz, ini saya ngamplopi 50 untuk almarhum 5. Berarti 1 orang berapa? 10-an. Kira-kira nangis gak sih di kuburan? Aku dititipi 10 toy, ya Allah. Enggak, tulisan bawah, tapi nanti ditambahi 950 kalau sudah ada rezeki. Insya Allah ada. Ya, mungkin yang dikubur aja pada datang loh. Tenang, aku terima kasih sudah diniatkan untuk 100.000 atau 200.000 per orang. Kalau 5, 1 juta kan 200.000 per orang. Tadi wong yang dikubur aja bisa ngoling sama yang di dunia. Ini kisah nyata,
sekarang. Ya, udah jadi bangunannya udah kita wakafkan, maka terus mengalir beliau itu. Itu apa bentuknya? Bentuknya istana. Jadi kalau amal jariah untuk masjid, pesantren, madrasah, TPI itu bentuknya bukan hanya makanan enak, tapi rumah tinggalnya di alam barzah. Percaya apa tidak? Mau survei? Survei dulu, nanti besok datang lagi ngaji. Kira-kira gimana? Wong mati obah terjadi apa meneh teko pengajian jamaah bubar. Gimana? Bapak Ibu rahimahullah, itu ini juga dalam rangka menyongsong Ramadan, salah satunya kegiatan yang luar biasa di Baitur Rahmah. Kenapa masuk rangkaian kegiatan nyongsong Ramadan? Apa dasar filosofinya kok pada doa arwah pada nyekar sebelum Ramadan? Itu dari hadis Rasulullah Muhammad SAW. Maka Rasulullah mengadakan tarhib Ramadan seperti Baitur Rahman lagi tarhib Ramadan. Tapi tarhib Ramadannya Rasulullah saat itu menjadi bahan khutbahnya baginda untuk mengisi, menyampaikan apa spesialnya, keistimewaan dan fadilah bulan suci Ramadan. Salah satunya yang menjadi inspirasi ulama tentang doa arwah, tentang nyekar, tentang mendoakan sudah meninggal, jangan lupa leluhur. Hadis Nabi SAW, bulan Ramadan ditutupkan pintu-pintu neraka, dibukakan pintu surga. Jadi aslinya kalau berdasarkan hadis, kalau mau doa ke orang-orang yang sudah meninggal, ya ini waktunya bulan Sya'ban. Maka ulama supaya mudah, karena dulu itu dakwah sulit pakai ayat-ayat, nggak pada paham. Wis gawe budaya saja, budaya Sya'ban, wong Jawa ngomong Sya'ban gak iso nyadran. Dengan pola begitu, pada ikut-ikut yang baik, jadilah tradisi bagus, tradisi sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Nanti kalau halal bihalal, ya budayanya yang di situ ada kalimat wal afina anin nas, saling memaafkan sama kita, maka budayanya pakai kupat. Itu budaya supaya gampang ingat, karena suruh ngapal ke ayat orang apal-apal meneh hadis, betul? Nah itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan perlu hafal juga. Tapi pengalaman pernah ngisi pengajian, majelisnya sudah sampai 200 jamaah. Tak kasih PR suruh ngapal ke hadis, ngapal ke ayat. Berikutnya sing teko loro ternyata perwakilan mengizinkan yang 200. Ustaz, ini hari ini pada gak berangkat ngaji karena mereka belum hafal, jadi kami datang berdua mewakili mereka untuk memamitkan gak bisa hadir ngaji. Habis itu kita kapok rapatnya IPR hafalan Quran karo hadis. Kira-kira di sini dibikin gitu, nanti Ustaz datang lagi bulan depan, kira-kira pada datang apa enggak, tak kasih hafalan. Tenang deh. Ya, oleh karena itu filosofi-filosofi seperti itu sebenarnya ada maknanya. Ya, jadilah doa arwah jamaah. Mengapa jamaah? Ya banyak yang didoakan. Ya, baik, menyingkat waktu. Lalu apa yang dilakukan dalam rangka menyongsong Ramadan dan dalam Ramadan dan setelah Ramadan? Itu barangkali yang diharapkan panitia pagi ini. Pertama, hadis Nabi yang sangat masyhur, seluruh ulama dunia sepakat ini hadis sahih. Man fariha biduhuri Ramadan harramallahu jasadahu ala niron. Siapa yang bahagia, senang, gembira akan datangnya Ramadan, maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Haram. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Bapak Ibu senang nggak mau Ramadan? Kenapa senang? Harus ada alasannya. Pokoknya senang.
Seneng itu ada tafsirnya, namanya syarah. Orang seneng sesuatu, saya seneng mau ijab kabul, persiapan nggak kira-kira? Saya seneng mau nikah, persiapan nggak Bu? Makanya kita persiapan. Jadi bukti kita seneng pertama senyum dulu. Ayo Bapak Ibu, pagi ini senyum Bira mau datang Ramadan, senyum. Di bagi yang susah senyum tak paksa senyum. Karena senyum adalah obat segala penyakit. Betul? Maka orang yang lagi banyak penyakit susah senyum. Begitu senyum, senyumnya miring. Nah, bahaya ya. Ini penyakitnya lebih banyak lagi. Ya. Maka ya, ada dokter tidak pernah ngasih resep obat. Ya. Padahal itu penyakitnya tensi tinggi dan jantung. Ngasih resepnya senyum sehari minimal 20 kali. Meh nesu, meh ngomong sing elek, senyum. Kalau 20 kali kan bisa sehari full itu. Minimal. Lebih banyak lebih bagus. Ya, ayo yang lagi beban pikiran, banyak urusan, banyak masalah, mari kita selesaikan pagi ini. Semua senyum. Kenapa senyum? Mau ketemu roh, sudah senang dulu. Karena senang nyusun program. Program pertama, bulan Ramadan dikenal oleh Rasulullah SAW sebagai bagian fadilah yang istimewa karena kita butuh kedatangannya. Syahrul Maghfirah, bulan diampuni dosa-dosa. Ini yang kita sangat butuh. Kok butuh Ustaz? Iya, kita manusia. Wong Jawa nyebut menungso, menus-menus. Oh, dosa. Bahasa Arabnya al-insan. Al-insan dari kata nisyan, artinya sering lupa dan salah. Jadi kalau kita sering lupa itu manusia Bapak Ibu. Kalau kita pernah salah itu manusia. Yang enggak pernah salah malaikat. Nabi enggak pernah salah tapi dikhususkan namanya maksum karena dijaga. Ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam karena dijaga oleh Allah. Sebagai hasrat manusianya ada, tapi dijaga. Zulaikha sudah posisi siap. Berdua saja di rumah, tidak ada yang lain. Hasrat manusianya muncul. Tapi Allah melindungi Nabi Yusuf, malaikat Jibril datang. Yusuf pergi. Kalau dekat selesai. Nabinya rontok. Tapi namanya bangsawan ya tetap nggak ngaku. Akhirnya Nabi Yusuf yang difitnah dijebloskan penjara. Padahal dalam persidangan memang Nabi Yusuf diserawel oleh Zulaikha. Apa Bu? Ditarik itu kain baju bagian punggung. Sobek. Sebenarnya bisa untuk saksi loh. Kalau yang ditarik punggung berarti mau lari ditarik yang wanita. Tapi kalau sobeknya depan berarti mau menistai kemudian ditarik oleh wanita. Tapi tetap dijebloskan penjara. Tapi disitulah sengsara membawa nikmat karena akhirnya jadi Perdana Menteri di Mesir waktu itu. Jadi Bapak Ibu, kita manusia biasa bukan Nabi Yusuf yang pasti banyak dosa. Banyak dosa enggak? Ayo. Kalau direnung-renung banyak ibadah apa banyak dosanya? Wah, kok bisa ngaku kayak gini apik banget ini. Jadi kalau semua bisa seperti ini, nggak perlu ada pengadilan, nggak ada polisi, semua pada ngaku, ya Allah aku salah ya Allah, kemarin ngambil 300 triliun ya Allah, deleke. Negaranya makmur, amin. Ya, tapi karena nggak semua seperti kita ya,
Waduh, sudah dibuktikan, sudah ada saksi, tetap mungkir, ya. Itulah iman jadi penting, Bapak Ibu. Maka yang pertama ini yang dilakukan banyak bertobat. Ini kurang berapa hari di menjelang Ramadan ini? 7. Tobat. Fatubu ilallah taubatan nasuha. Pengen tahu caranya tobat terus? Mengikuti Nabi. Nabi tidak kurang dari 100 kali setiap hari istighfar. Nabi loh padahal. Dan Nabi maksuminad dzunub, dijaga dari dosa. Tapi Nabi pun terus bertaubat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan tobat yang paling bagus menjelang subuh waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Saat waktu sahur beristighfarlah kamu sebanyak-banyaknya kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Jadi dengan sholat tahajud, sholat witir, jeda antara witir ke subuh kira-kira 10 menit istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Kalau bisa muhasabah luar biasa, satu persatu yang tersirat di hati, walaupun sudah dilakukan lama, kok muncul, berarti lagi diampuni Allah. Itu tanda-tandanya. Astagfirullah. Kan bilangan juga kita semua punya rahasia dosa. Dosa yang rahasia. Biasanya rahasianya itu suami punya rahasia dosa, istri nggak boleh tahu. Istri punya rahasia dosa, suami nggak boleh tahu. Tapi Allah tahu apa tidak? Istighfar kan. Karena pernah diingatkan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, Ramadan sudah akan datang. Ada golongan yang celaka. Siapa ya Rasul? Siapa ya Jibril? Golongan yang celaka. Mereka sudah lewat Ramadan, tapi ada dosa yang nggak diampuni. Masya Allah. Dengan cara apa lagi Allah mengampuni kita? Sudah dikasih maghfirah kok nggak diampuni? Karena kita nggak mau tobat. Jadi ada golongan celaka, yaitu Ramadannya ketemu tapi masih sisa dosa, nggak diampuni semua. Kan nanti Ramadan akan datang, Abah. Iya, siapa yang jamin akan datang lagi Ramadan ketemu kita? Ada. Maka jadikan Ramadan ini spesial. Baitur Rahmah lebih spesial, menyongsong Ramadan. Ada zikir bersama, Masya Allah. Nanti titip Ustaz Janian, zikirnya diperbanyak istighfar. Itu yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak usah zikir yang pada ngapal-ngapalnya susah mesake jamaah. Ya, yang zikir-zikir biasa, itu yang biasa kami bawa untuk muhasabah di mana-mana, itu pun sudah sampai ke Allah. Karena barang sampai istighfar betul-betul menyadari kesalahan, mohon ampun kepada Allah, rontok semuanya. Rontok semuanya. Bedanya apa waktu rontok sama belum? Bedanya kalau habis zikir kok dosanya diampuni, tambah nyaman, damai, tentrem, tambah tenang hidup, nggak penuh ketakutan, resah gelisah hilang. Ya, nanti kalau ada waktu longgar, lain kali temanya khusus power zikir. Zikir ternyata ada powernya, power itu ada energinya. Ya, ini kan temanya menyongsong Ramadan. Jadi satu, banyak istighfar. Kalau bisa jangan kurang dari 100 sehari semalam. Waduh repot, enggak. Bapak Ibu sebelum sholat 10 kali istighfar. Astagfirullah, 10 kali cepet enggak? Habis sholat 10 kali. Kali 5, 10 kali 5 berapa? Rampung. Betul. Nanti pas tahajud doa istighfar namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala tiga masatu a'udzu bika syarri ma sana'tu. Kata Gus Baha dalam membahas doa Sayyidul Istighfar. Allah malu kalau nggak memaafkan kita. Allah malu kalau nggak sampai kita diampuni. Berarti otomatis diampuni. Itu Sayyidul Istighfar. Buka itu YouTube-nya Gus Baha menjelaskan tentang itu.
Baik, yang kedua Bapak Ibu, mulai hari ini tingkatkan sholat-sholatnya. Loh, saya udah sholat 5 waktu, tambahin sholat sunnah. Tak urutkan ya. Sholat sunnah pertama disebut qiyamul lail. Qiyamul lail. Jadi semua sholat dilakukan badal isya sampai subuh, kategorinya qiyamul lail. Ulangi lagi. Semua sholat badal isya sampai subuh, kategorinya apa? Qiyamul lail. Maka taraweh kita, witir kita kan badal isya, tetap qiyamul lail. Tapi sholat qiyamul lail yang dilakukan sudah sempat tidur dulu disebut tahajud. Jadi tahajud, mau niat tahajud, mau niat sholat tobat, mau niat sholat hajat, tetap namanya apa? Tahajud, karena sempat tidur dulu. Jadi buat Bapak Ibu yang lembur, mungkin lagi packing roti atau apa, besok malam lebaran, menjelang lebaran maksudnya, itu tetap bisa qiyamul lail. Kan nggak bisa tidur, udah sholat dulu, lanjutkan, nggak tidur, nggak masalah. Tapi kalau sempat tidur disebut tahajud. Perbanyak, ditutup dengan witir. Ustadz, kalau sudah witir dulu, ya, jadi ini tak sampaikan nih, perlu. Kalau sholat taraweh jangan medot witir gara-gara pengen tahajud, rugi. Hadisnya begini. Barang siapa yang sholat raweh witirnya bersama imam, maka malam itu sepanjang malam disebut lagi sholat. Walaupun dengan tidur dinilai lagi sholat, tapi syaratnya taraweh witir bersama siapa? Imam. Mengapa sholat taraweh witir disunahkan jamaah? Itu sengaja Allah itu ingin mengumpulkan kita supaya punya rombongan besok di surga. Maka tidak bagus sholat taraweh. Aku mau sholat taraweh di rumah sendiri biar jumlahnya bisa ratusan rakaat, ribuan rakaat, nggak bagus. 8 rakaat, 3 witir, 20 rakaat, 3 witir. Monggo mau milih mana? Karena di Semarang beredar 2, semua baik, yang nggak baik ya nggak mau ya. Kalau versi saya 20 sama 3, tapi dulu sering isi di sini, wah kelamaan Mbah, kalau gitu nanti ditinggal jamaahnya. Ya sudah, mau berapa? 8 aja, oke. Tapi kalau di pondok ya masuk 8. Pondok kan santri-santri yang sudah biasa berapa jam itu kuat ya. Maka monggo Baitur Rahmah nggak usah mempermasalahkan jumlah rakaat, tapi permasalahkan yang nggak mau sholat, betul? Gitu. Sampai witir. Wah, saya pengen tahajud malamnya. Solusinya, sahabat-sahabat dulu witir itu banyak dilakukan di malam badal isya. Mengapa? Khawatir kalau nanti malam tidak bangun, nggak bisa witir. Karena sholat witir fadilahnya dicintai Allah. Alhamdulillah. Pengen dicintai Allah? Walah, dicintai suami aja top-topan ya. Dicintai bapak ibu juga luar biasa. Dicintai guru kita udah luar biasa. Dicintai Allah. Nah, terus kalau mau tahajud gimana? Tahajudlah. Nggak usah tutup witir, 3 tambah 3 jadi 6, kan sudah witir tadi. Jadi witir tak sampaikan bukan sholat penutup sholat, bukan. Witir itu artinya sholat yang jumlahnya ganjil. Kalau model di pesantren ngaji kayak gini tak bawakan kitab, tapi kalau tak bawakan kitab di sini rampungnya jam 9, paling malah dibatin kesuwen. Wis percaya wae ana dasare. Nggih, setuju? Kitabnya fikih sunnah ada lengkap hadisnya. Ya. Jadi kalau ada itu enggak ada dasarnya. Ya sudah, kamu begitu, kami begini, kami punya. Karena kalau kita beramal enggak ada dasarnya, juga besok ditanyakan Allah. Kalau Bapak Ibu aku enggak punya dasar, makmum sama imamnya, makmum sama
ustadznya nanti yang mereka punya dasar akan, oh itu dulu ngikutin kita dasarnya seperti ini. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ulang itu. Angel lemah. Kan angel toh pakai dasar-dasar. Baik, ketiga lanjut dulu. Kemudian ada sholat yang sering diremehkan, tapi sebenarnya bukan harus niat sholat syuruk, enggak. Jadi niatnya boleh sholat duha. Karena duha itu dibagi 3 waktu. Duha awal namanya waktu syuruk, sholatnya isyraq. Duha tengah jam 9, sholat duha itu jumlahnya banyak. Kalau isyraq cukup 2. Berarti kalau sholat duha itu dibagi-bagi bisa 2 selesai pagi, setengah siang lagi, misalnya 8 rakaat 222, nanti menjelang zuhur tambah totalnya 12. Mengapa 12? Dibagi-bagi ternyata Rasulullah. Nah, sholat duha di awal masuknya waktu duha ini sebentar lagi ini dah suruh, kalau nggak salah undangannya ketua takmir ditulis sampai 6:30 ya. Ini pengajian sampai 6:30 ya. Ini ada kesempatan 6:30 sudah waktu suruh. Kalau jenengan nanti mau sholat ini 2 rakaat nilainya sama dengan haji sekali. Masya Allah, nilainya sama dengan haji sekali. Jadi Bapak Ibu yang membayangkan ngantrinya haji masih sekian puluh tahun, pertama ada udah daftar, kemarin ada santri izin masih kelas 8 SMP diizinkan daftar haji, tak izinkan. Santri dari Tegal namanya ya pokoknya nama itu. Kemudian Abah boleh nggak izin untuk daftar haji? Boleh. Kenapa tak daftarkan sekarang? Karena ternyata betul di Tegal juga sama, ngantrinya 40 tahun. 40. Berarti kalau sekarang umur mereka 15 tambah 40, berangkatnya berarti 54 tahun yang akan datang. Ibu-ibu sekarang umurnya 60 tambah 40, kita tekan Mekah atau tekan kuburan? Waduh, aku wis daftar tapi kayaknya orang nyanda. Bukan orang nyanda duitnya, orang nyanda nafasnya wis entek. Udah haji pakai sholat ini. Nah, besok Ramadan lebih indah lagi, karena Ramadan ceritanya pemerintah ini sangat beri peluang yang angkatan pemerintah sekarang. Anak-anak ada pesantren kilat diadakan di masjid-masjid dan sebagainya, tengah-tengah sekolah, dan jam kerja disiangkan sedikit supaya bisa ibadah pada subuh. Oh, berarti tiap hari bisa haji kita nanti. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ada nggak kultum subuh, kajian subuh di masjid? Rampung, sholat 2 rakaat saja. Nah, nanti agak siang tambahin duha, Bu. Duha itu sebenarnya filosofinya apa? Ganti sodakoh. Nah, jenengan sering berat untuk sodakoh, gantinya sholat duha. Kalau sudah sodakoh tidak, sholat duha tidak, musibah mudah datang. Kenapa? Setiap ruas-ruas kita harus disodakoi supaya lancar, semuanya barokah, sehat. Kok males sholat duha, males sodakoh, ya akhirnya musibah yang datang. Karena sudah sodakoh terus, Rasulullah janji barang siapa sodakoh 1 rupiah diganti 700. Wajar kalau orang bilang sholat duha bisa memperlancar rezeki karena seneng sodakoh. Sodakohnya pakai sholat duha sebelum zuhur ada lagi. Jadi 12 itu dibagi-bagi 2, 8, 4. 2, 8, 2 lagi ya, berarti kan 12. Itu maknanya seperti itu. Kok totalnya 12 gitu. Sholat duhur, sebelum sholat duhur disunahkan sholat sunnah rawatib. Khusus duhur rawatibnya 4 rakaat Bapak Ibu.
2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mengapa? Hadisnya pintu-pintu langit terbuka lebar, barokah rahmat dibuka. Siapa yang banyak sholat di waktu zuhur, banyak sholat, maknanya zuhur kan 4 rakaat, tambahin 4 rakaat sebelumnya, berarti 2 rakaat salam, kan namanya qobliyah zuhur. Lalu ba'diyah zuhurnya 2 rakaat, 6. Nah, hadis lagi, siapa yang menjaga 10 atau 12 sholat sunnah rawatib, maka dibebaskan dari neraka. Masya Allah. Memang jaga itu kan perlu istiqomah. Tadi waktu parkir mobil, sambutan ketua takmir, semoga kita bisa istiqomah. Istiqomah nggak gampang. Gimana? Waktu belum ada undangan pengajian, kok suwe orang undangan pengajian. Begitu orang undangan, aku tak izin sih ya, awalnya berdes kabeh. Nah, baik, terus sholat ba'diyah maghrib dijaga, ba'diyah isya dijaga, masuk malam qiyamul lail, tahajud, witir, terus itu namanya memperindah dan merancang datangnya Ramadan dengan senang hati. Terutama besok ada jadwal takmir, program-program Ramadan pastinya spesial dan istimewa. Yang terakhir, perbanyak baca Quran. Karena kenapa disebut ada malam Lailatul Qadar? Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu pertama ada waktu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, turun 30 juz. Dari Al-Fatihah sampai Anas turunnya lengkap tapi di langit bumi, namanya Baitul Izzah. Sehingga Ramadan bulan Quran. Karena bulan Quran Allah kasih istimewa, siapa yang baca 1 ayat, yuk nanti harusnya cukup 1 ayat, itu tetap dinilai Allah seperti khatam 30 juz. Jadi ada tadarus hanya 1 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul adzim. Itu sama dengan kalau Ramadan khatam 30 juz. Masya Allah. Maka kenapa jadi populer? Imam-imam yang lama-lama tidak favorit, karena kan 1 ayat saja 30 juz. Imam Tarawih akhirnya pakai 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Nikmat ya? Baik, monggo para imam mulai diseleksi ayat-ayat yang 1 ayat tapi nilainya 30 juz. Pasti jamaahnya banyak. Insya Allah dari mana-mana datang ke Baitur Rahmah. Karena sholatnya cukup 5 menit, tapi nilainya sudah berjuz-juz. Nah, kalau pengen niru yang 30 juz asli, 30 juz semalam, itu di pesantren Temboro, Magetan. 1 malam terawihnya 30 juz beneran, berarti 4.444 ayat. Mulai badal isya rampung jam 2:30, lalu langsung sahur tiap malam. Berarti dalam waktu 1 Ramadan 30 hari 30 juz sholat terawih, imamnya hafid dan makmumnya tetap istiqomah. Kalau mau praktekkan di Baitur Rahmah, saya nggak setuju. Imamnya sendirian ditinggal sampai dibatin, ono terus kayak gini. Pola kurung teh mau bermati. Demikian yang bisa kita sampaikan. Monggo ada 10 menit kalau mau dipaske 6:30. Habis itu Bapak Ibu, ini yang belum batal toh, nggak usah sarapan dulu, sholat 2 rakaat dulu, setuju? Itu namanya sholat awal waktu duha, disebut sholat suruk atau isyraq. Ya, suruk waktunya, sholatnya isyraq.
niatnya bebas, boleh sholat duha namanya usolli sunatal duha. Itu kan intinya begini, sholat duha di awal waktunya disebut sholat syuruk. Tapi boleh menyebut saya niat sholat isyraq juga boleh. Allah tahu kok. Yang filosofi latar belakangnya kan itu sebenarnya. Kenapa hadiahnya jadi luar biasa, Bah? Karena memang nggak semua orang bisa. Rata-rata habis subuh sudah bubar. Kita habis subuh ngaji nih, Masya Allah. Ini spesial betul. Wajah-wajahnya sudah kelihatan di dunia barokah, di akhirat masuk surga bersama. Yakin. Jadi enak kok hidup kayak gini. Nek mengurusi duit terus nggak bakal rampung, betul? Mesti kurang terus. Sempatkan ngaji. Ya, sempatkan ngaji. Bapak Ibu rahimahullah, kalau nggak disempatkan, memang betul. Yang namanya kewajiban dari Allah itu doanya satu, Allahumma paksa'o. Sama-sama. Allahumma, hanya orang dipaksa orang jalan. Betul? Mana anak-anak suruh sholat paksa, Bu. Ya, jangan sayang sama anak. Wah, kasihan kalau dibangunkan. Lo justru menjerumuskan ke neraka. Tiap subuh nggak sholat. Ya, kalau sampai tua, kalau meninggal di muda, sudah besok jenengan diwelehke oleh Allah. Nggak bisa ibu masuk surga. Ayah nggak bisa ke surga. Aku tidur subuh dibiarkan nggak sholat. Aku masuk neraka. Tak seret Bu, bareng aja di neraka. Oh. Ngono loh sesuai. Kenapa? Karena meninggal sebelum menikah. Ada nggak anak meninggal sebelum menikah? Ada. Ya. Tapi kalau sudah menikah lepas dari kita. Maka kalau belum menikah terus tanggung jawab kita. Besok ditanyakan oleh Allah. Diseret kita ini ke neraka gara-gara membiarkan anak-anak tidak dipaksa. Seperti makan minum obat. Mesti anak tidak bisa sadar, tapi dicangap langsung leboke mari. Betul? Begitulah cara kita mendidik. Wah, zamannya kayak gini nggak boleh maksa-maksa. Itu kan metodenya orang-orang liberal supaya anak kita nggak berakhlak dan nggak beribadah. Metodenya Rasulullah, fadribu kalau perlu dipaksa, kalau nggak mau dipukul. Pukul itu maknanya dididik, bukan langsung dulu ayu dipukuli kepalanya, gitu kan masuk penjara. Fadribu. Demikian Bapak Ibu, ya 7 menit monggo kita buka interaktif. Kenapa interaktif harus dijaga walaupun 1-2 pertanyaan? Barang siapa yang ngaji model tafakur, ini model tafakur nih ada tanya jawab, maka nilainya lebih baik dari 1000 rakaat sholat sunnah. Kalau beri tanglet, jenengan pernah nggak berhasil sholat 1000 rakaat berhasil? Pernah nggak? Sholat Allah Akbar terus tambah sampai 1000 rakaat. Itu kalah dengan yang ngaji model seperti ini. Karena apa? Ilmunya jadi berkembang. Monggo yang mau tanya. Monggo. Penjenengan jadi pahlawan sehingga pagi ini semuanya lebih baik dari 1000 rakaat. Tolong nanti dikasih hadiah. Ustaz, saya pernah mendengar bahwa kandidat kader itu nanti dia di hari kiamat lehernya jadi panjang. Lehernya jadi? Lehernya jadi panjang. Oh. Terus. Ya, jadi kalau secara dalil naklinya tidak muncul, namun itu tafsir dari para ulama, ya. Tapi tafsir itu bisa benar, karena Allah bukan hanya di akhirat, di dunia aja tambah tinggi yo. Gimana? Ini mau ada sini tambah tinggi apa tambah pendek? Maknanya besok itu panjang itu dia paling depan, maknanya kelihatan. Oh, rombongan kita paling depan beliau, kan kelihatan dari belakang, itu maknanya. Kalau kelihatan dari belakang kira-kira tambah dhuwur betul, kan begitu. Jadi dalam memahami sebuah dalil itu dari makna. Orang belakang tahu, wah beneri, ya beneri,
Beliau di depan sendiri, kelihatan dari belakang. Rombongan kita paling belakang lihat mereka. Kan otomatis. Kemudian ditafsiri jadi memanjang ke atas, nampak. Tapi dalam bahasa surga, surga itu bentuknya terbaiknya manusia. Jadi terbaiknya Nabi Yusuf waktu umur 30-an itu bentuk kita. Ya kalau kepanjangan juga jelek tuh Pak. Oh, kepanjangan kayak apa? Apa binatang yang lehernya panjang? Jerapah, nah gitulah ya. Tetap, namun panjang itu bisa bermakna baunya, wanginya ya Allah. Itu bapak itu di depan sendiri wanginya sampai sini gitu. Tapi kalau berbentuk fisik kemudian panjang kayak jerapah, enggak. Kenapa enggak? Wong paling gantengnya orang di dunia kok mosok medeni itu malah. Jadi banyak sih hadis-hadis yang kalau nggak dikasih syarah maknanya letterlock itu bisa bahaya. La sholata illa bil jamaah. Itu artinya asli arti mufradat, tidak termasuk sholat orang yang sholatnya nggak jamaah. Wah, jenengan kena semua itu. Tapi tafsirnya begini, la sholata, tidak sempurna sholatnya seseorang yang tidak berjamaah. Tetap sah diterima Allah, tapi lebih sempurna kalau jamaah. Demikian, walafu minkum. Kita tutup dengan doa nih. Mari mohon pada Allah SWT, diawali dengan istighfar 3 kali sambil kita semua mengakui dosa-dosa selama 11 bulan ini kemarin, sehingga bulan Ramadan sudah fitrah seperti janjinya Rasulullah, kayaumi waladathu ummuh, dibersihkan dosanya seperti baru lahir dari kandungan ibu. Anak yang lahir dari kandungan ibu jaminannya surga. Fitrah, maka Nabi pernah bersabda, kullu mauludin yuladu al-fitrah, setiap bayi lahir walaupun ayah bundanya bukan orang-orang beriman, tetap Allah menstatuskan mereka fitrah. Maka jika meninggal sebelum balik, maka orang ini ahli surga, anak bayi ini ahli surga. Itulah Allah ingin kita semua kayak bayi agar pantas masuk surga, sehingga pintu neraka ditutup. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha. Ya Allah, ampuni dosa kami semua. Seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini, keluarganya dimanapun mereka berada, terutama yang sudah wafat semua di antara kami semua, ya Allah, ampuni seluruh dosanya, ya Allah. Kullaha, seluruh dosanya, ya Allah. Waghfir dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li masyayikhina
wa li asatidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minil mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Bapak Ibu silakan doa untuk hajatnya masing-masing. Wabil khusus yang punya hajat khusus, doakan bagi yang indah dan penuh rahmat ini di bulan Sya'ban yang mulia ini. Mohon kepada Allah wa qdi hajatina. Silahkan doa ya Allah. Panjenengan yang paling tahu kebutuhan masing-masing, mendoakan putra putri yang lagi cari kerja agar dimudahkan rezeki yang halal. Panjenengan yang paling tahu anak-anak yang masih sekolah agar rampung sampai tuntas dapat ilmu manfaat jadi anak soleh-soleh, tidak tergoda dengan berbagai macam godaan setan. Panjenengan yang paling tahu keluarga yang lagi sakit, doakan kepada Allah agar diangkat penyakitnya. Tidak harus dioperasi berbiaya mahal dan menyakitkan tubuh. Mohon agar Allah yang kuasa mengangkat penyakitnya dengan doa panjenengan semua kepada Allah. Yakin Allah yang syafi yang maha mengobati segala penyakit. Panjenengan yang paling tahu beban hutang, masalah yang rumit tentang ekonomi. Yakinlah Allah itu maha mengatur rezeki yang terbaik. Allah maha mengatur rezeki yang terbaik. Mohonlah kepada Allah keseluruh beban-beban yang kita tanggung Allah ringankan dan berbagai jalan solusi Allah berikan. Waqti hajatina, panjenengan yang paling tahu keluarga satu persatu, baik yang di rumah bersama maupun yang lagi tugas dinas jauh, yang lagi kerja jauh, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita hidup dalam genggamannya. Dan kita doa agar kita diberi umur sampai ketemu Ramadan, karena hasil umur hanya milik Allah. Jika qadarnya sebelum Ramadan meninggal, Allah kuasa memberi waktu kembali untuk bisa sampai Ramadan tuntas sempurna. Dan jika tahun depan tidak ketemu lagi Ramadan, inilah Ramadan yang indah, menjadi jalan dibukakan pintu surga, ditutupkan pintu neraka. Waqti hajatina, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mutlaqan fi majlisana hada. Ya Allah, berikan ilmu yang manfaat ya Allah di majlis kami pagi ini, majlis Baitur Rahmah bi rahmatika arhamar rahimin. Wa nas'aluka haqqo barakah, wa nas'aluka haqqo hidayah, wa nas'aluka haqqo rahman, wa nas'aluka haqqo sihah wal afiyah, wa nas'aluka haqqo salamah. Selamatkan kami yang sesungguhnya ya Allah, selamat di dunia, selamat di barzakh ya Allah. Selamatkan yang sudah di barzakh mendahului kami, selamat di mahsyar ya Allah, selamat di yaumul mizan ya Allah, selamat di yaumul hisab ya Allah, selamat saat siratal mustaqim ya Allah. Selamatkan kami walau kami banyak dosa, ampuni sehingga sebelum sampai di mahsyar sudah kau bersihkan kembali suci seperti bayi lahir dari kandungan ibu kami ya Allah. Mudahkan kami ya Allah agar tidak tersentuh api neraka. Masukkan bersama kelompok rombongan jamaah kami, guru-guru kami, keluarkan kami semua ya Allah dari kesulitan, agar kami bersama guru-guru kami dan para nabi, para rasul, para syuhada, sholihin, para wali, kau mengumpulkan kami di surga ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ya Allah Ramadan waghfir lana dzunubana bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya rabbal ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, mohon maaf karena tadi putus antara subuh perjalanan sehingga tidak termasuk yang fadilah untuk sholat isra. Untuk itu langsung pamit karena ini juga mohon doa
delegasi kami dari Multazam ada lomba tingkat nasional, yaitu musabaqah syartil Quran. Jadi memahami Quran dimusabaqahkan. Alhamdulillah pagi ini ikut final karena acaranya dari kemarin kita mewakili dan alhamdulillah pesertanya dari seluruh Indonesia, kita ikut final pagi ini. Mudah-mudahan terbaik untuk se-Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Agar anak punya sejarah, punya karya, mereka bangga jadi anak soleh-solehah, bukan bangga jadi para gangster-gangster yang mereka membuat sakit hati orang tua, ya, tapi mereka membanggakan dan orang tua jadi bahagia. Wa khususan ila hajatina al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena Allah ya. Demikian sehingga pamit karena harus bagi-bagi waktu, ada ke Klaten, ada ke Solo. Hari ini banyak lomba Bapak Ibu. Jadi anak kita yang berangkat ikut lomba hampir 100 dibagi-bagi ya. Kita pokoknya motivasi terus. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.